Selanjutnya, kita akan membahas penerapan ilmu geografi dalam aspek lingkungan. Welcome, kembali lagi bersama aku Meiza Injelia. Nah, selanjutnya pertanyaan diskusi. Yang pertama, bagaimana kondisi lingkungan hidup di daerah tempat tinggal kalian saat ini? Apakah sudah mencerminkan kehidupan berkelanjutan? Nah, apa tuh tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan pengertian lingkungan hidup dan ekosistem, menyebutkan jenis-jenis lingkungan hidup, menganalisis manfaat lingkungan bagi kehidupan, menjelaskan pentingnya kualitas lingkungan hidup, mengidentifikasi masalah lingkungan, dan upaya pelestariannya. Apa tuh yang dimaksud dengan pengertian lingkungan dan ekosistem? Nah, lingkungan hidup adalah kesatuan ruangan dengan semua makhluk hidup, benda, daya, dan kondisi yang mempengaruhi kehidupan. Ekosistem merupakan sistem interaksi antara makhluk hidup atau biotik dan lingkungannya atau abiotik. Etika lingkungan yaitu prinsip moral dalam menjaga hubungan seimbang antara manusia dan lingkungan. Nah, tadi ada jenis lingkungan kan? Nah, lingkungan biotik. Lingkungan biotik terdiri dari makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan lingkungan abiotik terdiri dari air, udara, tanah, cahaya, dan suhu. Apa sih manfaat dari lingkungan? Manfaat dari lingkungan yaitu lingkungan memiliki berbagai manfaat penting seperti menjadi tempat tinggal dan ruang untuk beraktivitas. Lingkungan juga berfungsi sebagai sumber penghasil pangan dan air serta penyedia sumber daya alam seperti minyak, gas, dan kayu. Selain itu, lingkungan menyediakan oksigen yang vital dan mendukung kesuburan tanah serta kehidupan mikroorganisme. Selain manfaat, ada kualitas lingkungan juga loh. Kualitas lingkungan adalah kondisi yang mampu mendukung kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya secara optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas lingkungan ini termasuk interaksi antara komponen lingkungan dan aktivitas manusia. Lingkungan yang berkualitas mencerminkan kenyamanan serta daya dukung yang ideal untuk kehidupan. Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan makhluk hidup. Selain itu, indeks kualitas lingkungan hidup yang pertama, indeks kualitas air, kualitas udara, kualitas lahan, kualitas ekosistem gambut, serta kualitas lingkungan. Indeks kualitas lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam adalah serangkai upaya dan strategi yang dirancang untuk memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan sehingga kebutuhan generasi sekarang terpenuhi tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Pengelolaan air ini mencangkup teknik dan strategi untuk memastikan ketersediaan kualitas dan distribusi air secara berkelanjutan. Nah, konservasi air adalah upaya menghemat penggunaan air dan mencegah hilangnya air. Contohnya, pembuatan sumur, resepan, dan lubang biopori untuk memasukkan kembali air hujan ke dalam tanah. Pengolahan air, proses memurnikan air dan dari polutan agar aman digunakan. Contohnya, pengolahan air limbah domestik sebelum dibuang ke lingkungan. Selain pengelolaan air, ada juga pengelolaan tanah. Pengelolaan tanah fokus pada menjaga kesuburan dan mencegah degradasi tanah agar tetap produktif. Praktik pertanian berkelanjutan menggunakan metode bercocok tanam yang tidak merusak kesuburan tanah dan lingkungan. Contohnya dalam rotasi tanaman, menanam jenis tanaman yang berbeda secara bergantian untuk menjaga unsur hara.
Yang selanjutnya itu terasering atau sangkedan, membuat undakan di lahan miring untuk mengurangi erosi. Nah, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas lingkungan. Yang pertama yaitu iklim dan perubahan cuaca, di mana kondisi seperti suhu, curah hujan, dan angin dapat mempengaruhi kualitas udara, air, dan tanah. Yang kedua yaitu bencana alam. Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan gunung meletus dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Kesuburan tanah, pertumbuhan tanaman mempengaruhi kualitas lingkungan secara keseluruhan. Yang terakhir yaitu erosi. Kerusakan lingkungan menurunkan kesuburan tanah dan meningkatkan sedimentasi. Nah, di faktor tersebut ada upaya pelestarian lingkungan. Yang pertama, melaksanakan penghijauan dan reboisasi, pengelolaan limbah, menggunakan teknologi ramah lingkungan, penanaman mangrove, dan pendidikan dan kesadaran lingkungan. Nah, selanjutnya yaitu ada konservasi biodiversitas atau keanekaragaman hayati. Konservasi biodiversitas adalah upaya untuk melindungi spesies dan habitat dari kepunahan serta menjaga keragaman biologis di tingkat genetik, spesies, dan ekosistem. Nah, dapat kita simpulkan bahwa lingkungan merupakan habitat krusial bagi keberlangsungan hidup. Interaksi antara manusia dan lingkungan berperan besar dalam menentukan kelestarian masa depan. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran kolektif untuk menciptakan habitat hidup yang berkelanjutan. Nah, sekian kesimpulan, ayo kita berlatih menjawab soal berikut.